Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Jadi, dalam agama Islam itu, iman, Islam, dan ihsan itu merupakan aspek penting dalam pengembangan spiritual seseorang. Iman, Islam, dan ihsan adalah tiga konsep yang saling terkait dan saling melengkapi dalam memperkuat hubungan antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman yang kokoh menjadi dasar bagi individu untuk mengikuti ajaran Islam. Sedangkan Islam memberikan kerangka praktis bagi seseorang untuk mengembangkan keimanan mereka. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan dalam konteks agama memiliki makna yang penting, di mana iman itu mencakup keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Sedangkan ajaran Islam sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah, akhlak, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, iman, Islam, dan ihsan sering juga diibaratkan hubungan di antara ketiganya itu adalah seperti segitiga sama sisi, yang satu sisinya dan sisi yang lainnya berkaitan erat. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk kalau ketiga sisinya tidak saling mengait. Jadi, manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Dapat dinyatakan bahwa iman merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuh hati kepada Allah dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh syariat Islam. Di samping adanya hubungan di antara ketiganya, juga terdapat perbedaan di antaranya, sekaligus merupakan identitas masing-masing. Iman itu lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal. Sedangkan ihsan itu merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan, seseorang itu bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Iman dan Islam bila disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud dengan Islam adalah amal perbuatan yang maknanya itu nampak, yaitu rukun Islam yang 5. Dan pengertian iman adalah amal perbuatan yang tidak nampak, yaitu rukun iman yang 6. Dan bila hanya salah satunya, maka maksudnya adalah makna dan hukum keduanya. Ruang lingkup ini ihsan lebih umum daripada iman, dan iman lebih umum daripada ihsan. Ihsan lebih umum daripada sisi maknanya, karena ia mengandung makna iman. Seseorang hamba tidak akan bisa menuju martabat ihsan kecuali apabila ia telah merealisasikan iman dan ihsan lebih spesifik dari sisi pelakunya. Karena ahli ihsan adalah segolongan ahli iman, maka setiap muhsin adalah mukmin, dan tidak setiap mukmin adalah muhsin. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, jika ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa Islam. Jadi, iman, Islam, dan ihsan mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam pandangan Islam ini, karena bagi para pelakunya akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Iman, Islam, dan ihsan saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Iman menjadi fondasi keyakinan yang kuat. Islam sebagaimana manifesti pengamalan ajaran agama, dan ihsan sebagai puncak keimanan dan keislaman
yang melahirkan akhlak mulia. Seorang muslim yang sempurna adalah mereka yang memiliki iman yang kokoh, mengamalkan Islam dengan baik, dan mencapai derajat ihsan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi, itulah tadi hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari ketiga amalan tersebut, yaitu memindahkan sebuah ranting pohon yang tidak sengaja jatuh ke jalan, di mana ranting tersebut akan membahayakan sebuah pengendara atau seseorang yang lewat di jalan tersebut. Dengan memindahkan ranting tersebut, tujuannya itu agar tidak dapat membahayakan seseorang itu, terutama bagi seorang umat muslim. Itulah tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.